Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ustadz semua? Semoga semua dalam keadaan yang berbahagia, berkumpul bersama keluarga di rumah ya. Oke, untuk pembahasan kita hari ini, kita beri judul dengan teks berita ya. Oke, sebelum kita mulai, Ustadz mau nanya, apakah Anda semua pernah mendengar atau membaca sebuah berita? Saya yakin Ananda semua pernah membaca atau mendengar sebuah berita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu teks berita? Ada yang tahu? Oke. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, biasanya penyampaian informasi ini, informasinya dipilih informasi yang betul-betul atau yang sedang hangat terjadi saat ini. Nah, penyampaian berita ini biasanya dilakukan secara lisan dan secara tulisan. Nah, secara lisan biasanya kita bisa dengar dari radio dan televisi. Nah, kalau dari radio biasanya kita cuma bisa mendengar suaranya, kalau dari televisi biasanya berupa suara dan gambar. Pewartanya biasanya membacakan berita disertai dengan gambar atau latar kejadian tersebut. Nah, kalau untuk secara tulisnya ditampilkan dalam koran atau majalah atau media cetak lainnya. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, tadi kita bahas adalah sebuah berita. Sebuah berita tersebut adalah berita yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Oke, misal kita contohkan aja, apakah berita yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan sekarang? Nah, tak lain dan tak bukan adalah tentang virus corona. Ya, apa penyebab virus tersebut? Kenapa bisa terjadi? Dan kenapa yang diserang lebih dominan manusia? Kenapa penyebarannya sangat cepat dan lain-lain? Ya, nah. Semua itu harus terjawab dalam sebuah berita. Nah, untuk itu sebuah berita biasanya dikatakan berita ketika unsur-unsurnya telah lengkap. Nah, apa-apa aja unsur berita tersebut? Yang pertama, what atau apa. Nah, biasanya di dalam sebuah berita ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan apa. Misalnya, berita ini menceritakan tentang kejadian apa. Terus yang kedua, where atau di mana. Biasanya berisi tentang deskripsi lengkap tentang tempat kejadian peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga, when atau kapan. Yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa tersebut. Kapan peristiwa itu terjadi. Nah, biasanya ada jawabannya di dalam sebuah berita tersebut. Terus yang keempat, siapa? Biasanya ini berupa keterangan tentang orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, why atau mengapa. Yaitu alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Yang keenam, how atau bagaimana. Nah, kalau untuk how dan bagaimana ini di dalam berita, ini menjelaskan proses kejadian atau peristiwa itu terjadi. Dari awal terjadinya bagaimana, terus sampai akhirnya bagaimana, terus menimbulkan akibat yang seperti apa. Oke, biasanya keenam unsur-unsur pembentuk teks berita ini bisa kita singkat dengan
Adik Simba. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Sekali lagi kita ulang. Biasanya bisa disingkat dengan sebutan adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Baiklah, kita kembali lagi ke apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Berarti sesuatu yang diberitakan ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan masyarakat saat ini. Nah, kita contohkan, misal, kita contohkan berikut ini contoh dari teks berita yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan saat ini. Inilah contoh teks berita yang Ustadz bilang tadi ya. Sebelum kita menganalisis atau menemukan unsur-unsur teks berita yang ada di dalam teks berita ini, Ustadz mau menanyakan lagi apa-apa aja unsur-unsur teks berita tadi? Ya, unsur-unsur teks berita itu ada 6, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau biasa kita singkat dengan adik Simba. Apa untuk menanyakan apa kejadiannya, di mana untuk menanyakan latar tempat kejadian berita tersebut. Kapan untuk menanyakan latar waktu kejadiannya. Siapa untuk menanyakan orang dalam kejadian tersebut. Atau siapa saja yang terlibat di dalam berita tersebut. Mengapa untuk menanyakan penyebab kejadian tersebut. Bagaimana untuk menanyakan kronologi kejadian tersebut. Nah lanjut kita analisis atau kita temukan unsur-unsur adik Simba dalam teks berita berikut. Kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Kadikes Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan bahwa Selasa 7 Juli 2020 terdapat penambahan 1 kasus positif dan kabar baiknya ada 2 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh di Provinsi Riau. Dengan demikian, maka total kasus positif yang ada di Provinsi Riau sebanyak 236 orang. Kata Mimi saat press conference di gedung daerah. Adapun total pasien positif COVID-19 yang masih dirawat di Provinsi Riau berjumlah 11 orang. Dan yang sudah pulang dan sehat 214 orang sehingga angka kesembuhan di Provinsi Riau yaitu sebesar 90,7%. Lanjutnya, penambahan 1 kasus positif COVID-19 hari ini adalah pasien ke-236 atas nama anak AN atau usia 8 tahun laki-laki yang merupakan warga Kabupaten Kuantan Singingi. AN merupakan hasil dari racing dan kontak erat atau teman dari pasien positif ke-19, kasus ke-230, kata Mimi. Terangnya penambahan 2 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh adalah Tuan AP, 23 tahun, yang merupakan warga kota Pekanbaru. Yang kedua, Tuan WR, 25 tahun, yang merupakan warga kota Pekanbaru.
Oke, nah selanjutnya coba kita analisis atau kita temukan unsur teks berita di dalam berita ini. Nah, apa aja unsurnya? Yaitu yang kita singkat dengan adik Simba tadi. Oke, yang pertama unsur apa? Apa kejadiannya? Nah, kejadiannya adalah tentang kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Ya. Nah, di mana di sini dijelaskan di Provinsi Riau atau lebih tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Kapan? Selasa. Kapan kejadian ini terjadi? Nah, menurut berita ini, kejadian ini terjadi pada Selasa 7 Juli 2020. Ya. Terus siapa? Nah, di sini ada tadi beberapa orang ya. Kalau yang ditanya siapa yang memberitakan ya ini, ya. Oke. Terus kalau ditanya siapa orang yang diberitakan, nah ini dia orang yang diberitakan. AN atau inisialnya, terus ada lagi AP dan WR ya. Nah, intinya semua orang yang terlibat dalam berita ini, baik itu yang sudah sembuh atau yang belum sembuh ya. Oke. Terus mengapa? Nah, kalau untuk kasus AN, kenapa dia bisa tertular COVID-19? Karena dia kontak langsung sama pasien yang positif COVID-19, yaitu pasien kasus ke-230. Bagaimana menanyakan kronologi kejadian tersebut? Nah, kronologi yang dimaksud di sini adalah kronologi kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Nah, awalnya sebanyak 236 orang, berkurang menjadi 214 orang, dan yang masih dirawat berjumlah 11 orang. Dengan artian bahwa tingkat kesembuhan Provinsi Riau jika dipresentasikan adalah 90% ya. Terus pada hari ini tanggal 7 Juli 2020 ada penambahan 1 orang anak yang terinfeksi COVID-19 ya, yang berinisial AN. Nah, terus lanjut dengan adanya 2 pasien yang sembuh juga pada hari ini. Nah, oke. Nah, kronologi yang dimaksud di sini adalah kronologi dari 236 akhirnya menjadi 214. Terus ada lagi penambahan 1 anak laki-laki dan ada penambahan yang sembuh. Kalau ini penambahan yang terjangkit, kalau ini penambahan pasien yang sembuh. Nah, itulah kronologi yang dimaksud di sini ya. Coba kita lihat contoh lain ya. Nah, di sini ada berita tentang sebuah kecelakaan mobil mewah ya. Nah, coba kita analisa atau temukan unsur teks berita dalam berita ini ya. Nah, yang pertama kita temukan dulu unsur apa. Nah, apa kejadiannya? Nah, kejadiannya adalah sebuah kecelakaan ya. Terus di mana? Di jalan tol Cipali. Ya. Terus kapan? Sekitar dini hari tanggal 5 Mei 2015. Siapa? Bagus.
Kenapa? Karena yang mengendarai mobil tersebut adalah bagus. Nah, kembali ke yang tadi, siapa untuk menanyakan orang dalam kejadian tersebut. Nah, orangnya adalah bagus. Ya. Mengapa? Nah, di sini menanyakan penyebab. Karena bagus mengendarai mobil atau mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Dengan artian sangat kencang ya. Atau sangat cepat. Oke. Terus bagaimana? Di sini hanya dibahas sedikit kronologi tentang kejadian ini, yaitu bagus atau diganti dengan kata ganti dirinya diduga mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Ya, nggak dibahas bagaimana cerita selanjutnya. Hanya sedikit saja kronologi yang ada di teks berita ini ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan yang Ustadz jelaskan tadi disertai contoh juga, Ananda Ustadz bisa faham dengan materi teks berita ini. Nah, untuk pembahasan hari ini cukup sampai sini aja dulu. Sampai di unsur-unsur pembentuk teks berita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan kita lanjutkan lagi masih tentang teks berita ya. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang unsur pembuatan teks berita lagi ya. Nah, apa bedanya unsur pembentuk dan pembuatan teks berita? Insya Allah akan Ustaz jelaskan di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.